Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinka Miftahul Janah dari kelas F2 Manajemen. NPM saya 10120523. Di sini saya akan menjelaskan Marifatullah Insan, Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Berikut ini kita akan membahas mengenai hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami. Hakikat manusia. Hakikat memiliki dua arti, antara lain intisari atau dasar contoh kata, dia yang menanamkan hakikat ajaran Islam di hatiku. Kedua, kenyataan yang sebenarnya sesungguhnya. Contoh kata, pada hakikatnya mereka orang baik-baik. 1. Makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Alal fitrah berada di atas fitrah. Fitrah adalah sifat asal kesucian, bakat, dan pembawaan manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ia diciptakan ala fitrah, berada di atas fitrah. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, surat Ar-Rum ayat 30 sampai dengan 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Fa'akim wajhaka lilladzi nazaniqo fitratallahi ulati fatara annasya alaiha latabdila lizalkillahi dzalika udinu uqayyimu wa ayakina aksyarona syi'alya lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 2. Lemah. Manusia juga diciptakan oleh Ta'ala dalam keadaan dhaif, lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam, tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Selain itu, manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik, sehingga Allah Ta'ala menetapkan kebijakan-kebijakannya dengan memudahkan berbagai perintah dan larangan, dan ketika terjadi kesulitan dibolehkan olehnya manusia melakukan sesuatu yang hukum asalnya adalah terlarang, misalnya dihalalkannya memakan bangkai bagi orang yang kelaparan. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 28 yang berbunyi, Yuridullahu an yazuza fa'akum wahiqa insyana duhifa. Artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Surat An-Nisa ayat 4-28. 2. Dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya di antaranya. Dengan ditiupkan ruh, Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafkur ruhi telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Dia berfirman, Summa sawahu wan nafaza fi mirruhihi wa ja'ala lakumus syamaf awal adsyara wal abdtah kilalaman
tashkurun. Artinya, kemudian dia menyempurnakannya dengan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Surat Asy-Syajdah ayat 32. Memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, walaqad karamna banina adama wa hamalnahum fi barra wa bazri wa razaqnahum tayyabatin wa fasha'anhum ala kasyiri mamana khalaqna ta'dil. Artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Surat Isra ayat 17. Allah Ta'ala telah memuliakan Adam, anak cucunya, dengan raut muka yang indah, potongan yang serasi, dan diberi akal agar dapat menerima petunjuk untuk berbudaya dan berpikir guna mencari keperluan hidupnya, mengelola kekayaan alam, serta menciptakan alat pengangkut di darat, di lautan, maupun di udara. Dan Allah Ta'ala telah memberikan rezeki yang baik-baik kepada mereka, itu yang terdiri dari makanan yang didapat dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Allah Ta'ala telah menciptakan bumi dan memudahkannya untuk manusia, sehingga manusia dapat mengambil manfaat tidak terhingga untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Dia menciptakan bumi itu bulat, terapung apung di angkasa luas, tetapi manusia tinggal di atasnya seperti berada di tempat datar, terhampar, tenang, dan tidak bergoyang. Yang ketiga, dibebani. Manusia adalah makhluk yang makalapun dibebani tanggung jawab. Pembahasan Ma'dah Tariful Insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan khalifah oleh Allah Ta'ala. Silahkan merujuk kembali ke pembahasan tersebut. 1. Ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang berupa lahir maupun batin. Manusia diwajibkan untuk beribadah sebagai firman Allah, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada. Surat Al-Zariyat ayat 51. Khalifah. Di antara tugas khalifatullah fil adadi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggalkan kalimat Allah. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu, apakah sesuai dengan yang diperintahkannya atau tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufur, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Takabun ayat 2 yang berbunyi, walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min
Wallahu bima ta'maluna bisyir. Artinya, Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu juga yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Takabun ayat 64. Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kejahatan, dan telah diberikannya pula kepada mereka akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga ia dapat memilih yang baik untuk dikerjakannya dan yang buruk untuk ditinggalkannya. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Artinya, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Surat Al-Ihsan. 5. Balasan pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang ia perbuat, maka hendaklah manusia dapat memilih apa yang akan ia lakukan. Allah berfirman, wala taqifu ma laisa laka bihi ilm inna syamaha wal basyara wal buda qalu aulan au aqaqanna anha maswala. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu diminta bertanggungjawabannya. Surat Al-Isra 17. Berakibat surga. Manusia adalah makhluk yang maziun atau mendapatkan balasan amal. Mereka yang berfirman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah, surga, neraka. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa an-nar, neraka. Allah berfirman, fa inna lam ta'malu walana ta'malu fa takuna rolatina wa kuduha naisyu wal hizaroh uis likapirin. Artinya, jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka, bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah 24. Pengertian nafsul insan. Nafsul insan mempunyai dua kata, yaitu nafsul dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab nafsun, kata mufrad. Zamannya anfus atau nufusun dapat diartikan roh atau nyawa dari seseorang, darah, niat orang, dan kehendak atau keinginan, kecenderungan, dorongan hati yang kuat. Sedangkan secara istilah, nafsu adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan kehidupannya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Misalnya keinginan minum, makan, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Karena itu sering disebut dengan hawa nafsu. Definisi jiwa dan tafsir Ibnu Katsir. Nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah dapat diartikan sebagai nafsu yang disinari cahaya sehingga dapat
mengosongkan hati dari sikap tercela dan terhiasi dengan sifat terpuji. Nafsu ini dapat menciptakan ketenangan bagi seseorang. Jiwa auruh, kalbu, azam, dan akal. Nya tarik menarik dengan al-hawa, syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Jenis jiwa yang seperti ini kecenderungan masih terpengaruhi arayu rasio, sedangkan arayu seringkali pijakannya adalah dzan sangkan. Jiwa yang aruh, kalbu, azam, dan akal nya dikendalikan oleh al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan, dan keinginannya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungan adalah kepada syahwat semata. Risatul Insan, misi manusia. Risatul Insan, misi manusia, Allah Ta'ala telah memberikan amanah kepada manusia untuk beribadah kepadanya. Dengan ibadah itulah akan tertanam ketakwaan dalam jiwa manusia, sehingga mereka selalu siap untuk mengagungkan Allah dan mengingatnya. Tertanam ketakwaan dalam jiwa manusia sehingga mereka selalu siap untuk menggunakan Allah dan mengingatnya. Tunduk kepada kebenaran dan takut akan hari pembalasan. Mereka selalu meneguhkan kehidupan dengan segala konsekuensinya, serta berpegang teguh terhadap syariat-syariat agama. Maka takut kepada Allah Ta'ala sehingga selalu berupaya membuat penghalang yang menjaga antara dirinya dengan neraka Allah Azza wa Jalla. 1. Al-Imarah. Risalah khilafi ini harus diwujudkan oleh manusia dengan melakukan imarah, memakmurkan, baik yang berkaitan dengan aspek madiyah materi maupun aspek nurayah ruhani. Ariyah. Selain tugas imarah, manusia pun memiliki tugas untuk melakukan ariyah, pemeliharaan, penjagaan terhadap aspek madiyah materi maupun aspek ruhiniyah ruhani yang telah dibangun di atas model yang dilandasi kekuatan moralitas tersebut. Al-hibhu. Jadi tugas imarah dan riayah tersebut pada dasarnya adalah dalam rangka menegakkan al-biju, yaitu penjagaan terhadap seluruh aspek kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.